Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu metode logika fuzzy, yaitu metode Tsukamoto. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Waiskori Mubarak dengan NIM F1D017087 dan teman saya Said Nopal Amin dengan NIM M1D017080. Oke, kita langsung masuk pada materi yang pertama. Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat dan fire strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Oke, di sini kami memiliki kasus yang dimana suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak mencapai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, perusahaan sampai saat ini baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi? Jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Dan di sini terdapat 4 aturan. Aturan fuzzy yang pertama. Aturan yang pertama, if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Kemudian peraturan yang kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Selanjutnya peraturan yang ketiga, if permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Dan peraturan keempat, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang bertambah. Adapun solusi yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus di atas tadi ialah sebagai berikut. Terdapat 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu pertama itu permintaan. Di permintaan ini terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Bisa dilihat nilai terkecil itu sebanyak 1.000, kemudian nilai terbesar sebanyak 5.000. Untuk 4.000 ini didapat dari soal yang kita sudah baca tadi. Lalu kita tarik ke atas 4.000 ini, garis tegak lurus. Ternyata 4.000 ini berada di titik 0,25 dan 0,75. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Di mana untuk mencari new permintaan turun dan new permintaan naik. Untuk permintaan turun, nilai 5.000 di sini itu merupakan nilai permintaan maksimum, dan X ini dikurangi X ini adalah nilai permintaan yang ada di soal, dan kemudian dibagi dengan 4.000. 4.000 ini didapatkan melalui perhitungan nilai permintaan maksimum dikurangi nilai permintaan minimum. Dan kemudian untuk permintaan naik,
Di sini X-nya duluan, X min 1000. X ini kita dapatkan melalui nilai permintaan yang ada di soal, kemudian dikurangi 1000. 1000 ini nilai permintaan minimum dibagi 4000. 4000 sama didapatkan melalui perhitungan nilai permintaan maksimum dikurangi nilai permintaan minimum. Maka bisa kita lihat hasilnya di sini untuk permintaan turun tadi setelah dimasukkan nilainya yaitu 4000. Hasilnya ya 5000 dikurangi 4000 dibagi 4000 sama dengan 0,25, dan untuk permintaan turun setelah dimasukkan nilainya 4000 itu sama dengan 4000 dikurangi 1000 dibagi 4000 sama dengan 0,75. Kita lanjut ke persediaan. Di sini sama seperti permintaan tadi, terdiri atas dua himpunan fazi yaitu sedikit dan banyak. Adapun nilai minimum di persediaan ini yaitu 100, kemudian nilai maksimum di sini 600. 300 ini adalah nilai persediaan yang tadi ada di soal tadi. Oke, kita bisa lihat, kita garis lurus ke atas. Nilai 300 ini terletak pada 0,4 dan 0,6. Kita langsung aja ke rumusnya untuk menyelesaikan persediaan. Oke, ini rumus dari persediaan yang dimana untuk new permintaan sedikit di sini sama seperti permintaan tadi rumusnya. Di sini nilai 600 ini adalah nilai persediaan maksimum dikurangin Y. Y ini adalah nilai persediaan yang ada di soal, kemudian dibagi 500. 500 kita dapatkan melalui perhitungan nilai persediaan maksimum dikurangi nilai persediaan minimum. Dan kemudian untuk new persediaan banyak, itu Y-nya duluan. Y dikurangi 1000, Y kita dapatkan melalui nilai persediaan yang ada di soal, kemudian dikurangi dengan 1000. 1000 adalah nilai persediaan minimum dibagi 500. Ya, sama 500 ini didapatkan melalui perhitungan nilai persediaan maksimum dikurangi nilai persediaan minimum. Dan kita dapatkan hasilnya setelah dimasukkan nilainya dari new persediaan sedikit, setelah dimasukkan nilainya 300, maka hasilnya 600 dikurangi 300 dibagi 500 sama dengan 0,26. Dan untuk new persediaan banyak, setelah dimasukkan Y-nya itu, nilainya itu sebanyak 300, maka hasilnya 300 dikurangi 100 dibagi 500 sama dengan 0,4. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Said Nopal. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang produksi barang. Ya, produksi barang itu dia terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Yang dimana nilai 2000 itu merupakan nilai terendah produksi barang dan 7000 itu merupakan nilai tertinggi dari produksi barang. Ya, sekarang kita masuki untuk mencari nilai keanggotaan. Di nilai keanggotaan itu ada mu produksi berkurang dan mu produksi bertambah yang dilambangkan dengan Z. Untuk mencari Z-nya nih, ya terus kita harus tahu sebelumnya itu Z itu kalau Z itu apabila lebih kecil daripada 2000 maka nilainya 1 di produksi berkurang nih. Apabila Z itu lebih kecil dari 2000 maka nilainya 1, dan apabila Z itu lebih besar daripada 7000 maka nilainya 0. Dan 2000 ini merupakan nilai terendah tadi, nilai produksi barang terendah, dan 7000 itu merupakan nilai produksi tertinggi. Tapi ini kita masuknya di produksi berkurang kan, maka
rumusnya itu 7.000 minus 7.000 kurang Z dibagi 5.000. 5.000-nya ini kita dapatkan dari produksi barang itu 7.000 dikurangi 2.000, maka mendapatkan hasil 5.000. Dan selanjutnya itu untuk mencari mu produksi bertambah itu agak beda, yang dimana apabila Z itu lebih kecil daripada 2000 maka nilainya 0, dan apabila Z itu lebih besar daripada 7000 maka nilainya 1. Dan langsung ke rumusnya juga, Z dikurangi 2000 dibagi 5000. Dan selanjutnya ya, setelah mencari nilai keanggotaannya tadi, sekarang kita mencari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Rule pertama yaitu if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Yang dimana kita nyari alfa predikat pertamanya dulu. Ya, alfa predikat pertama ini sama dengan min mu permintaan turun dan mu permintaan banyak, yang dimana permintaan turun ini yang sebelumnya sudah dihitung dan mendapatkan hasil 0,25, dan mu permintaan banyak ini juga sudah mendapatkan hasil yaitu 0,4. Maka hasil dari mu predikat pertama itu dicari di antara kedua nilai hasil tersebut mana yang lebih kecil, dan didapatkanlah 0,25. Maka langsung dimasukkan ke rumus produksi barang berkurang, yaitu 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Maka Z pertamanya itu didapatkan hasil yaitu 5.750. Selanjutnya mencari rule kedua, yang dimana if permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Sekarang kita mencari alfa predikat keduanya menggunakan cara yang sama, yang dimana alfa predikat kedua sama dengan min mu permintaan turun dan mu permintaan sedikit, yang dimana mu permintaan turun juga sudah didapatkan hasil yaitu 0,25 dan permintaan sedikit yaitu 0,6, dan dicari nilai yang terkecil dan didapatkan 0,25, ya, maka predikat kedua sama dengan 0,25, dan dimasuki ke rumus yang dimana 7.000 min Z dibagi 5.000 tadi sama dengan 0,25, dan didapatkan hasil yaitu Z kedua sama dengan 5.750. Ya, sekarang di rule ketiga, yang dimana if permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Sekarang kita mencari alfa predikat ketiga, yang dimana alfa predikat ketiga itu sama dengan mu permintaan naik dan mu permintaan banyak. Nilai dari mu permintaan naik juga sudah didapatkan tadi, dan dimasukkan saja yaitu 0,75, dan nilai dari mu permintaan banyak yaitu 0,4. Dan didapatkan hasil karena yang lebih kecil 0,4, maka alfa predikat ketiga sama dengan 0,4, dan langsung saja dimasukkan ke rumus, yang dimana Z min 2000 dibagi 5.000 sama dengan 0,4, dan didapatkan hasil Z ketiga yaitu 4.000. Selanjutnya rule keempat atau aturan keempat, dimana if permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Sekarang kita mencari alfa predikat keempatnya dengan cara yang sama,
yaitu alfa predikat 4 sama dengan mu permintaan turun dan mu permintaan sedikit. Dan sudah didapatkan hasil juga tadi 0,7 untuk mu permintaan turun yaitu 0,75 dan untuk untuk hasil dari mu permintaan sedikit yaitu 0,6 dan alfa predikat keempat yaitu 0,6 karena 0,6 yang terkecil dari 0,75 dan langsung dimasuki ke dalam rumus yang dimana Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6 dan hasilnya 5000 dan hasilnya 5000 itu merupakan hasil dari Z keempat. Setelah selesai menghitung keempat aturan-aturan tadi dan mendapatkan hasil yaitu alfa predikatnya yang dari 1, 2, 3 yang alfa predikat 1, kedua, ketiga, dan keempat. Dan sekarang kita mencari nilai Z, yang dimana nilai Z itu sama dengan alfa predikat pertama dikali Z pertama ditambah alfa predikat kedua dikali Z kedua ditambah alfa predikat ketiga dikali Z3 dan ditambah lagi dengan alfa predikat keempat dikali Z4 dibagi dengan alfa predikat pertama ditambah alfa predikat kedua ditambah alfa predikat ketiga dan ditambah alfa predikat 4. Maka kalau dijabarkan itu jadinya Z sama dengan 0,25 dari alfa predikat pertama dikali Z1 yaitu 5750 ditambah 0,25 nilai dari alfa predikat kedua dikali 5750 nilai dari Z kedua ditambah 0,4 dari nilai alfa predikat ketiga dikali 4000 dari nilai Z3 ditambah 0,6 dari nilai alfa predikat keempat dikali 5000 dari nilai Z4 dibagi alfa predikat pertama yaitu 0,25 ditambah 0,25 tambah 0,4 tambah 0,6 sama dengan 4983. Maka jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. Mungkin segitu saja penjelasan tentang metode Sakamoto dari kami. Selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak.